Halo teman-teman, kembali lagi bersama aku, Takia Rahma. Nah, jadi teman-teman, di videoku kali ini aku bakal share ke kalian tentang pengalaman aku ngevlog atau mungkin bikin video tutorial kayak gini ya, face to camera gitu. Kok bisa suaranya gede gitu ya, terus kok bisa jernih gitu kan. Nah, gampang banget teman-teman caranya. Nanti aku bakal share sesuai pengalaman aku ya. Terus juga ada beberapa dari salah satu komentar di video aku yang kemarin aku upload itu tuh dia kayak tanya gitu. Nah, aku bakal bacain juga nanti dan aku juga bakal bahas tuntas gitu. Dan semoga ngebantu buat kalian para YouTuber pemula yang mungkin kalian tuh bimbang gitu loh ngupload video tapi kok suaraku kecil gitu kan, kok suaraku nggak bisa gede gitu kan, kok nggak bisa besar gitu kan volume suaraku gitu. Tapi teman-teman, sebelum itu kalian jangan lupa ya untuk di like, di subscribe, komen, dan share videoku ini ke teman-teman kalian. Dan jangan sampai lupa juga untuk dinyalain loncengnya agar setiap kali aku ngebikin video kalian itu tahu video-video yang aku terbaru itu apa gitu. Dan juga jangan sampai ada yang di skip ya teman-teman, karena step by step aku bakal share ke kalian tentang pengalaman aku, gimana cara mengatasi kita membuat video tanpa ada halangan seperti suara kecil atau mungkin suasananya atau mungkin background atau cahayaannya gitu kan ya. Aku juga bakal bacain juga dari salah satu komentar yang ada di komen videoku. Nah, dia itu komen kayak gini teman-teman. Ini komentarnya itu dari Salman Alvaro. Kalian jangan lupa ya untuk subscribe Salman Alvaro ya, YouTube channelnya. Terus dia ketik di komentar aku kayak gini, "Kak, saran dong bikin video tutorial buat video vlog lewat kamera gimana? Soalnya Kak, kadang kalau bikin video lewat kamera suaranya atau audionya nggak terlalu kenceng suaranya, nggak terlalu kedengeran juga kalau lewat kamera itu. Nah, gimana ya cara ngatasinya? Kali aja ada tips and tricksnya Kak, supaya suara video vlog jernih plus kedengeran kencang gitu kan." Nah, teman-teman, jadi pas waktu si Salman Alvaro ini kalau nggak salah ya, nah dia itu kemarin tuh kan komen, nah aku tuh salah paham gitu kan, aku kira itu dia ngasih aku saran, soalnya sebelumnya tuh dia juga pernah ngasih aku saran gitu kan, saran baik gitu tentang Kak kalau bisa bikin videonya itu tempatnya beda-beda kan. Nah dia baik banget ngasih aku saran, sampai sekarang aku udah jalani kritik saran dia itu dan aku udah mencoba untuk membuat video itu ganti-ganti tempat gitu kan, jadi nggak kayak dulu kan. Jadi sebelum-sebelumnya kan banyak banget perubahan yang sebelum sebaik sekarang gitu kan teman-teman. Nah sekarang aku udah berusaha untuk memperbaiki kritik dan saran dari orang-orang yang udah ngasih komentar aku gitu. Nah jadi maaf ya kalau misalnya sebelum-sebelumnya video aku tuh mataku nggak bisa ke kamera atau mungkin masih kecil suaranya atau mungkin backgroundnya ini kurang bagus atau gimana, maaf ya teman-teman ya, karena kan semua kan berawal dari yang kurang baik lah gitu kan. Pasti suatu saat kan ada niat untuk memperbaiki dari kesalahan atau yang ketidakbaikan itu kan. Langsung aja ya aku jawab dari pertanyaan si Salman Alvaro ini. Nah jadi itu gini teman-teman, aku tuh kemarin kan salah paham kan, aku kira tuh memang video aku itu kayak kurang jernih atau kurang puas gitu kan. Aku sih juga ngerasa gitu kan, takutnya kalian nggak puas gitu. Nah karena aku itu untuk kali ini tuh aku bikin pakai kamera gitu kan, pakai kamera HP aku gitu. Nah sebelum-sebelumnya itu aku pakai kamera yang mirrorless gitu, cuman kamera mirrorless aku itu nggak aku bawa ke rumah, soalnya aku kira pandemi COVID-19 ini tuh nggak selama ini gitu. Ternyata selama ini ya. Aku juga mengatasi gitu loh teman-teman, kayak semua edit-editan aku itu ada di HP aku yang satunya gitu, ada di HP Android aku gitu kan, kayak KineMaster kalau nggak salah ya. Pokoknya aku tuh bimbang gitu kan, aku pernah kayak frustasi gitu, nggak ngerti cara editnya gimana juga kan, soalnya kan ini pakai iOS gitu kan. Terus alhamdulillah setelah aku belajar dari pengalaman-pengalaman aku udah download kayak KineMaster juga, terus aku juga pakai InShot juga gitu kan. Dan pada akhirnya karena aku pakai KineMaster itu udah kayak kecurangan gitu di iOS kan, karena iOS kan sekarang udah mulai ketat gitu kan, jadi KineMaster itu kayak nggak bisa gitu dinyalain gitu kan di HP ku gitu. Akhirnya aku nyoba ke InShot, tapi di InShot tuh aku kayak kurang puas gitu, karena di InShot itu nggak bisa nimbul gitu kan teman-teman. Kayak aku ada screenshotan gitu, kayak misalnya screenshotan si Salman Alvaro itu aku screenshot, nggak bisa aku taruh di sini gitu, kelemahannya itu kalau yang di InShot gitu kan. Setelah aku
mengikuti zaman juga, dan aku lihat-lihat gitu kan. Sekarang kan lagi zaman-zamannya TikTok gitu. Ternyata orang-orang di TikTok itu pakainya aplikasi VN. Nah, buat kalian yang mau tahu dalamnya VN gimana, kalian bisa download aja aplikasi VN. Ternyata di Android sama di iOS itu ada kok teman-teman. Nah, menurut aku worth it banget dan pokoknya recommended banget. Soalnya mirip banget kayak yang di KineMaster, tapi dia nggak ada watermark sama sekali dan gratis gitu. Pokoknya the best banget pokoknya. Sampai sekarang aku pakainya VN gitu. Nah, gimana kok bisa suara aku itu sejernih itu dan sejelas itu? Jadi sebenarnya teman-teman, aku tuh nggak pakai clip on. Aku tuh mau beli clip on, tapi aku tuh nggak punya audio jack. Nah, kalau misalnya kalian memang mau pakai clip on, nggak apa-apa. Buat kalian yang pakai iOS gitu ya, kalian itu tambahin audio jack yang memang untuk sambungan untuk ke iOS kalian gitu. Kayak kan biasanya kan kalau HP yang berapa ya, iPhone 8 plus ke atas atau berapa, 10 ke atas gitu, aku nggak tahu ya, aku nggak ngikutin zaman juga. Itu kan colokan ininya kan cuma satu kan teman-teman, colokan cas-casannya kan cuma satu. Nah, itu tuh kayak harus pakai audio jack gitu. Di Shopee ada lah, kalau kalian mau cari-cari mungkin ada, tapi aku sendiri sih nggak pakai, soalnya aku belum sempat beli gitu sih, masih nggak kepikiran gitu. Terus selain itu kalian juga kalau misalnya memang mau ya, kalian tuh pakai clip on. Jadi nanti clip onnya kalau yang pakai iOS, clip on plus audio jack kalian sambungin gitu. Kalau misalnya kalian emang mau pakai suara kalian itu lebih gede gitu ya, kalian itu pakai beli clip on sama audio jack itu buat yang iOS. Tapi kalau misalkan yang untuk Android itu adaptor C kalau nggak salah aku. Terus aku gimana sih kok bisa gede gitu ya suaranya aku gitu kan, padahal aku tuh cuman nggak pakai apa-apa nih, aku nggak ada yang nyambung sama sekali nih, nggak ada sama sekali gitu. Aku tuh cuman full suara gitu kan, tanpa aku sambungin ke HP aku juga. Jadi aku tuh gini teman-teman, aku juga nggak keras-keras banget sih, nih ngomongnya biasa aja gitu. Cuman aku tuh setiap kali ada yang lewat gitu ya, ada motor lewat atau apa gitu, kadang sih kesel. Cuman ya kalau misalnya ada yang lewat gitu, aku diem gitu kan, diem. Terus habis itu kalau misalnya aku lupa, nggak sadar kalau ada yang lewat, ya aku tetap ngobrol gitu kan, tetap ngomong gitu ya. Tapi sebisa mungkin tuh kayak aku tuh berhenti di saat ada yang rame gitu loh, biar kalian itu dengerinnya itu nggak ketumpuk-tumpuk gitu. Terus aku tuh misalnya gini teman-teman, nah ini kan aku bener-bener murni kan teman-teman bikinnya tanpa nyambungin apa-apa kan, dan nggak ada alat bantu di deket mulut aku atau di sekitar badan aku tuh sama sekali nggak ada gitu kan. Aku tuh biasanya gini kan, misalnya nih aku udah save video ini tuh ke galeri. Terus misalnya nih aku biasanya pakai dua aplikasi sih kalau ngedit, jadi pakai VN, kedua aku pakai aplikasi InShot. Nah, di VN itu biasanya kan aku kayak mau nambahin foto di sini gitu ya. Terus aku tuh volumenya aku 200-in kalau nggak salah ya, itu tuh 200 gitu. Terus kalau misalnya aku udah edit-edit, udah aku cut-cut gitu, terus aku udah pokoknya udah semuanya gitu, terus aku tuh save kan. Nah, terus aku beralih ke aplikasi yang namanya InShot teman-teman. Di InShot itu biasanya tuh aku tambahin volumenya lagi gitu loh. Jadi volumenya tuh aku besarin lagi gitu kan. Jangan sampai lupa sebelum aku edit-edit apapun itu, aku harus membesarkan volume itu. Jadi volume aku besar itu bisa kebantu karena pertama aku besarin di aplikasi VN, yang kedua aku besarin di aplikasi InShot. Nah, kenapa kok bisa besar? Bayangin aja teman-teman, 200 ya, misalnya volume ke 200 ditambah lagi ke 100 atau 200 lagi. Kan udah kayak menurut aku udah gede gitu kan dari pengalaman aku ya gitu. Nah, kadang kalau misalnya aku merasa belum besar lagi, suaranya belum up gitu ya, maksudnya belum keras gitu, terus ya udah aku save, terus habis itu aku masukin ke aplikasi lagi, terus habis itu aku bener-bener volumenya aku tambah lagi kayak gitu sih. Kayak merasa volume ini tuh bener-bener besar gitu kan teman-teman. Kayak gitu aja sih biasanya aku mengatasi kalau misalnya aku pakai kamera tapi volume aku bisa besar tanpa aku menggunakan clip on. Tapi kalau misalnya kalian mau pakai clip on, boleh banget kok teman-teman. Aku aja yang lagi mager-magernya gitu, lagi males beli-beli kayak gitu tuh, masih males gitu loh. Nah, tapi kalau untuk suara itu, selagi masih ada aplikasi yang untuk membesarkan suara, aku cuman pakai itu aja sih, nggak kayak harus beli gitu kan. Soalnya bukan ya mahal sih kalau iOS yang untuk adaptor jacknya gitu yang ori, ya mahal sih gitu kan. Nah, aku pingin nabung dulu gitu, kalau memang udah ada insya Allah suatu saat nanti aku bakal beli gitu, biar kalian yang ngedengerin suara aku tuh biar lebih puas lagi. Tapi untuk sekarang aku masih belum bisa beli dulu ya teman-teman ya. Maaf kalau misalnya kadang suaraku ini kurang keras atau kurang jelas gitu, soalnya aku memang tanpa bantuan apapun. Tapi insya Allah suatu saat nanti aku bakal perbaiki itu semua. Nah, itu kan dari segi yang suara ya teman-teman ya. Aku langsung bahas sekarang dari segi yang video vlognya biar jernih. Nah, kalau video vlog jernih itu tergantung sih teman-teman. Pokoknya kalian tuh pinter-pinter aja gitu loh cari cahaya gitu. Nggak harus sih HP harus beli yang iPhone yang paling mahal, misalkan iPhone misal
Nah, nggak harus beli yang kayak gitu. Jadi kalian itu punya HP apa gitu ya, misalnya HP Oppo atau Vivo atau Android atau apalah ya yang kalian punya, ya nggak apa-apa kok, sama aja. Soalnya Pak Ade aku juga pakai HP, maksudnya yang non iOS atau Android itu, tapi videonya tuh bisa jernih. Kalau misalnya kalian nggak percaya, bisa aja kalian lihat gitu ya. Di sini aku udah cantumin nama YouTube channelnya, kalian bisa lihat aja. Nah, di situ tuh beliau itu memang pakai HP yang Android gitu. Jadi pinter-pinter kayak ngatur cahayanya gitu sih teman-teman. Kayak misalnya nih, ya intinya mah jangan sampai gelap gitu loh. Soalnya dari video aku yang pertama bahkan sampai yang keberapa tuh video aku tuh bener-bener kayak gelap, terus kayak nggak jelas gitu ya. Maksudnya masih butuh banget belajar, tapi waktu itu aku masih nggak sadar kesalahanku gitu. Tapi karena aku diingetin atau dikritik, saranin sama beberapa orang yang aku kenal atau mungkin yang nggak aku kenal, kayak kalian-kalian gitu komen di komentar aku tuh, aku kayak perbaiki. Oh ternyata aku masih kurang ya dalam segi ini. Oh ternyata mataku masih kurang baik ya. Oh ternyata latarku membosankan ya, kayak gitu. Oh misalkan cahayaku terlalu gelap. Oh misalkan apa gitu. Nah bahkan kan emang bener ya teman-teman, yang bisa menilai kita kan emang orang lain ya. Kayak misalnya kurang-kurangnya kita apa. Tapi kalau misalnya memang dia positif menilai kita, ya kita dengarkan gitu. Kalau misalkan nih mereka menilainya buruk, ya jangan kita dengarkan 100%. Anggap aja itu angin yang kayak gitu aja. Soalnya kalau misalnya kita dengerin terus sakit. Kecuali kalau memang dia itu mengkritik atau saranin itu untuk membangun kita untuk menjadi lebih baik lagi, apa salahnya kita dengarkan gitu kan teman-teman. Jadi untuk video yang vlog journey itu nggak harus kalian beli HP mahal atau gimana, sama aja semua handphone. Tapi gimana cara kalian pinter-pinter dalam mengatur cahaya yang tepat gitu, pas gitu buat muka kalian gitu. Kayak kelihatan, oh udah pas kok putihnya, nggak terlalu putih-putih banget, nggak terlalu hitam-hitam banget, kayak misalnya ya natural aja gitu. Nah mungkin kayak gitu aja sih teman-teman buat ngejawab pertanyaan Salman Alvaro ini, sama mungkin beberapa dari kalian-kalian gitu yang menggunakan HP doang kameranya tanpa menggunakan DSLR, mirrorless gitu, suara kita bisa keras atau mungkin dengan cahayanya kok bisa bagus gitu ya. Yang misalkan mau aku bikinin video gitu juga, kalian bisa banget komen di komentar aku, misalkan tips atau trik atau apa mungkin yang bisa aku bikinin gitu. Walaupun di video channel orang lain tuh udah ada, tapi aku juga pengen gitu loh ngebantu kalian gitu. Barangkali dari kalian itu pengen aku jelasin gitu kan, jadi aku pengen menjawab pertanyaan-pertanyaan kalian gitu. Nah mungkin teman-teman itu aja ya teman-teman yang bisa aku share ke kalian. Semoga ngebantu pertanyaan Salman Alvaro atau mungkin beberapa dari youtuber pemula seperti kalian-kalian yang memang baru memulai YouTube atau memang udah ngemulai YouTube tapi kalian tuh kayak bimbang gitu kan bikin video tapi suaraku kecil atau mungkin videoku kurang jelas gitu kan. Nah tapi kadang tuh gini teman-teman, video itu udah jelas nih di kamera, kita save ke galeri. Nah biasanya itu yang ngubah ukuran video kita itu biasanya dari segi editannya itu loh. Jadi kita harus ya gitu, kadang kelemahannya kalau edit lewat HP tuh, tapi kalau misalnya lewat laptop itu tuh kadang lebih jernih gitu kan. Tapi untuk aku yang sekarang, maaf ya teman-teman, aku belum bisa mengedit lewat laptop, bukan karena aku nggak bisa, tapi aku memorinya tuh nggak cukup. Ya doain ya temen-temen gitu, semoga bisa memuaskan kalian gitu. Tapi untuk yang kali ini, karena aku tuh mikirnya gimana caranya aku edit itu nggak rumit, terus bisa edit dimanapun itu, terus nggak memakan waktu banyak gitu. Jadi aku biasanya ngedit juga cuman 2 jam gitu udah selesai gitu loh teman-teman. 2 jam 3 jam lah ya, 3 jam paling banter-banter tuh kalau lama gitu. Nah mungkin gitu aja teman-teman ya video dari aku, semoga bermanfaat buat kalian. Dan buat kalian semua yang nge-YouTube, semangat ya teman-teman, jangan sampai kalian putus semangat, jangan sampai down. Nah kayak gitu aja sih teman-teman yang bisa aku share ke kalian gitu. Pokoknya buat kalian semangat terus ya, jangan sampai nyerah. Mungkin gitu aja teman-teman video yang bisa aku buat dan aku share ke kalian. Semoga bermanfaat dan membantu pertanyaan-pertanyaan kalian para YouTuber. Semoga bermanfaat ya. Jangan lupa untuk subscribe, komen, dan share video ini ke teman-teman kalian. See you in the next video. Bye.